Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Sekali lagi nih Kak nih kurang semangat. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, semangat Kak ternyata adik-adik semua. Karena sudah pada mandi, udah pada makan, udah pada wangi semua. Bener banget Kak Nia. Dan udah pakai baju yang bagus-bagus. Iya dong, karena kan mau ibadah, mau sekolah minggu. Benar sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita bernyanyi, bermain area, dan mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya terlebih dahulu. Oke, disiapkan Alkitabnya? Kita juga menyiapkan Alkitab kita, Kak Ica. Oke, kita mau buka dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Yo, yang sudah ketemu boleh dikasih tanda dulu. Ada yang tanda biru atau merah atau pakai pembatas kertas juga boleh banget. Ya, jadi adik-adik yang merasa kesulitan, kok kayaknya aku susah buka Alkitabnya karena gak ketemu. Nah, bisa minta tolong sama orang-orang terdekat. Contohnya ada papa, ada mama, ada kakak, adik, saudara, atau kakek dan nenek. Jadi jangan khawatir. Udah ya Kak ya? Udah siap semuanya? Udah siap semuanya ya? Mantap. Oke. Nah, sekarang kita mau tutup dulu Alkitabnya. Kita simpan dulu kita ya Kak. simpan dulu karena nanti mau dibuka. Nah, kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Bener banget. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan bersama-sama lagu Yesus cinta semua anak. Nah, sebentar. Sebelum lagunya kita nyanyikan. Kalau Kak Ica melihat kakak-kakak ini gimana? Penampilannya, terus penampilannya warna pastinya kulitnya. berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Warna kulitnya juga beda-beda Kak nih. Iya benar sekali. Beragam-beragam warna kulit, terus tinggi juga ya Kak. Nah Tuhan sangat luar biasa Kak Ica menciptakan kita yang berbeda-beda ini. Iya, tapi di tengah semua perbedaan itu, tahu nggak satu persamaannya apa? Apa Kak Ica? Tuhan Yesus sama-sama mengasihi kita semua. Ya, tuh adik-adik, Tuhan Yesus cinta semua anak. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Yuk tepuk tangannya, kita mau lebih semangat menyanyikan lagu ini. Doa gempa. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tunjuk teman-temannya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Yang apa? Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Yang apa? Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Wah, luar biasa ya Kak Aica. Biasa banget Kak. Keren ya. Nah, adik-adik dengan tetap bangkit berdiri kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini sehingga kita semua boleh berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua ibadah KA pada hari ini boleh berjalan baik mulai dari awal hingga pada akhirnya. Dan berkati juga setiap adik-adik, kakak-kakak untuk bisa berkonsentrasi dengan baik dan bisa menerapkan firman yang nanti akan didengarkan dengan lebih baik di dalam kehidupan masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Nah Kak, ini kan semua sudah bangkit berdiri ya. Berarti masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tes semangatnya. Coba kita tes semangatnya ya. Kalau Kak Ica bilang selamat hari Minggu, adik-adik jawabnya selamat hari Minggu tapi sambil tepuk tangan biar rame, oke? Oke. Tuh, 2, 3. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Rame banget.
motivasi semangat Kak Ica. Iya, dari semangat adik-adik itu menambah semangat Kak Ica dan Kak Nia juga di sini. Benar sekali. Jadi kita lebih semangat untuk bernyanyi bersama. Karena itu kita mau menyanyi bertambah-tambah. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Siap-siap loncat. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya siap-siap tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Semangat banget jadinya. Iya, Jadi Kak Ica. merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu lebar. Keren Ya, banget. benar sekali. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita Kak mau Ica, apa nih Kak nih? kita mau area. It's time to area. Oke Kak Ica, ini area akan menguji seberapa paham adik-adik mengenal bahasa. Wah, bahasa apa tuh Kak nih? Nah, kan tadi di awal kita kan menyanyi kalau kita tuh beragam. Nah, kita bersyukur adik-adik kita tinggal di Indonesia dan punya bahasa yang beragam. Seperti area pada hari ini. Jadi, kakak akan mencoba menantang adik-adik untuk mengartikan kata yang akan kakak sebutkan ke bahasa Jawa, Sunda, Kupang, dan Dayak. Bisa nggak ya? Iya. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Oke, tantangan pertama. Bahasa Indonesia. Hari ini aku dan keluargaku liburan bersama. Ayo, siapa yang mau jawab? Boleh angkat Aku, tangan. aku, Silakan. Kak. Oke, silakan. Oh, mau Apa? bahasa Jawa. Oh ya, oke bahasa Jawa yuk, dicoba. Dinten menika kula lan keluarga kula sami dolan sesarengan. Oke, bahasa Jawa sudah terjawab. Silakan bahasa yang lain. Jangan mau kalah. Ayo. Beta Kak, beta. Oh ya, beta, oke. Gimana Kak? Beta dari Kupang Kak. Oh, mantap. silakan bahasa Ini Kupang. hari beta dengan bepung keluarga tiba jalan. Keren. Keren. Sekarang ada lagi yang ingin mencoba? Ayo, siapa lagi? 1, 2. Ayo. Oh, Silakan, ini nih. Kak. Ternyata mengendap-ngendap, Kak. Iya. Saya Malu pemalu menjawab Kak, ini. saya pemalu Kak. Oh, Saya mau malu ya. ngomong pakai bahasa Dayak Kak. Oke. Oke, bahasa Dayak. Silakan. Dengerin ya. Andau tu aku tuntang keluargaku liburan bersama. Keren. Nah, Kak Nia, kalau tadi kan masih kata-katanya masih pendek. Iya, Kak. Itu bisa semua nih. Iya, bisa semua. Coba yang lebih panjang Kak Nia. Oh, ya, benar. Kita coba bahasa yang lebih panjang. Oke, dengarkan baik-baik. Listen carefully. Siap. Kami berjalan-jalan mengunjungi tempat wisata seperti kebun binatang, pantai, dan juga menghabiskan waktu menonton bersama di rumah. Ayo, siapa yang bisa? Oke Kak. Silakan. Pakai bahasa Sunda Kak. Boleh, Oke. mangga. Urang ngadongkapan tempat wisata sapertos kebun binatang,
basisir sareng nyepkeun waktos nonton sasarengan di bumi. Sekarang ada lagi yang ingin mencoba? Ayo, malu-malu siapa yang nih. mau mencoba? Oke, silakan. Oke, silakan Kak. Bahasa Jawa lagi ya. Oh, Iya, yo bahasa Jawa monggo. meneh kamu mau gak, Bo? Yo. Gas. Oke. Kita sami melaku sesarengan ngunjungi panggenan wisata koyoto kebun binatang, pantai lan ngelampahi waktu bebarengan mersani TV dateng griya. Keren Kak Ica. Keren. Mantap, luar biasa. Sekarang ada yang ingin mencoba bahasa yang lain? Ayo. Oke, silahkan. Bahasa Kupangnya, katong bajalan di tempat wisata di kebun binatang, pantai. Abis itu katong juga duduk bercerita sambil nonton TV, Kak. Oh, keren. Jempolnya jempol dulu. Mantap Kak. Tadi area adik-adik ternyata bisa semua ya Kak? Iya, jadi kita juga jadi sama-sama belajar ya Kak. Iya, benar sekali. Oke, karena tadi kita sudah belajar bahasa, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati kakak yang akan membacakan dan menceritakan cerita firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik ingat pesan kakak di awal? Kita akan membuka Alkitab kita kembali. Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Yo, dibuka lagi yo Alkitabnya. Sudah? Oke, dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Adik-adik sudah siap semua? Ya, sepertinya sudah siap semua Pak Ica. Mari kita membacanya bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ayo kuda-kudaku, cepat. Satu yang hitam, terus yang coklat. Ini yang kecil ini. Ayo sini. Masuk kandang semua. Yes. Sebuah hari yang menyenangkan. Aku jalan-jalan sama kuda-kudaku tadi. Dan sekarang sudah mulai petang. Waktunya aku pulang ke rumah untuk makan malam. Ngomong sekarang jam berapa ya? Aku mau lihat jam sakuku dulu ah. Mana? Waduh. Mana jam sakuku tadi? Perasaan tadi di sini. Waduh. Bentar. Kok gak ada jam sakuku? Mateng. Tuh gimana ini? Itu adalah jam saku pemberian istriku. Hadiah ulang tahun. Kalau itu hilang, waduh. Bisa gak boleh masuk rumah aku. Dan aku juga tidak tahu ini jam berapa. Tuh gimana ya? Jangan-jangan jam sakunya jatuh waktu aku ngurusin kuda-kudaku tadi. Waduh, kandangnya juga sebesar ini. Aku harus mulai cari. Tuh, mana ya? Sini. Tuh, banyak sekali jeraminya. Aduh, rame lagi. Aduh, mana? Nggak nemu. Gimana ini tuh? Ada anak-anak di sana. Apa aku minta bantuan mereka aja ya? Adik-adik sini. Iya Pak Tani, kenapa Pak Tani? Aku mau bantu Pak Tani. Pak Tani tadi aku lihat nyari. Iya, Pak Tani kehilangan jam saku. Tahu kan bentuknya itu bulat. Biasanya Pak Tani taruh di kantong Pak Tani. Tapi kok ini enggak ada ya? Gimana ya adik-adik? Mungkin
jatuh di kandang kuda yang besar ini. Adik-adik bisa nggak bantuin nyari? Kalau bisa, nanti Pak Tani traktir pizza. Gimana? Asik, yipi. Oke Pak Tani. Teman-teman, kita cari jamnya Pak Tani. Yeay, kamu cari di sana. Aku mau cari di sini. Kamu sana aja. Ya udah. Ini kudanya berisik. Aku takut kuda. Kamu mau pizza enggak? Kalau mau pizza, ya cari. Iya. Kamu cari di sana. Aku cari di sini. Adik-adik, anak-anak itu rame banget dan jamnya nggak ketemu. Pak Tani, nggak ada jamnya. Kita udah muter-muter Pak Tani. Udah tak balik-balik jeraminya. Nggak ada Pak Tani. Aduh. Ya udahlah adik-adik. Terima kasih ya bantuannya. Silakan kembali bermain lagi. Pak Tani mau pulang dulu. Ya. Meskipun Pak Tani sangat sedih. Nggak bisa menemukan jam sakunya. Pak Tani. Udah makasih ya. Pak Tani. Brian. Kenapa Brian? Pak Tani. Boleh nggak Brian sekali lagi masuk mau cari jamnya Pak Tani? Kamu cari rame-rame aja nggak bisa. Kok mau cari sendiri sih Brian? Please Pak Tani, please. Ya. Brian mau coba sekali lagi. Ya udah. Sana cari. Adik-adik, Brian masuk. Dan beberapa menit kemudian, Pak Tani. Yeay, ini kan Pak Tani, ini kan jamnya Pak Tani. Ini. Wah, hebat kamu Brian. Hebat. Wah, kok bisa ketemu? Nanti Bapak traktir pizza, tapi kasih tahu dulu gimana kamu bisa menemukan jamnya ini, gimana? Gini Pak Tani. Dring ting ting. Brian itu bercerita adik-adik. Waktu Brian masuk, Brian itu diam dulu kuda, diam dulu. Brian elus-elus kudanya, terus Brian duduk. Tiba-tiba ada bunyi. Tak. Itu jamnya Pak Tani. Brian pergi ke situ, Brian ambil, dan ini jamnya Pak Tani. Wah, hebat kamu Brian. Yaudah, ayo kita makan pizza bareng-bareng, oke? Yeay, dapat pizza. Makasih ya Brian. Adik-adik, sering nggak kita itu terlalu sibuk dengan aktivitas kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mendengarkan Roh Kudus. Ingat kan waktu kemarin kenaikan Tuhan Yesus, kita belajar bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di hati kita. Roh Kudus itu ada di sini, di hati kita. Tapi seringkali kita nggak tahu kalau Roh Kudus ada di hati kita karena kita tidak mendengar Roh Kudus. Gimana bisa mendengar? Orang kita asik. Tembak, dor. Kita asik main game, kita dengerin suara gamenya, nggak mendengarkan suara Roh Kudus. Kita asik, main TikTok. Kita nggak melihat, tidak mendengarkan suara Roh Kudus di hati kita. Adik-adik, padahal Roh Kudus itu ada di sini dan selalu berkata, ayo jangan nyontek, ayo belajar, ayo jangan malas. Tapi kita nggak dengar adik-adik, karena kita terlalu sibuk. Adik-adik, tugasnya Roh Kudus itu memang seperti itu, mengingatkan kita, ayo jangan nyontek loh. Anak Tuhan nggak boleh nyontek, harus belajar dengan giat supaya bisa kerja sendiri. Tapi aku mau nyontek. Kalau nggak nyontek nilaiku nanti jelek. Tapi kalau nyontek aku berdosa, nanti ketahuan. Gimana dong? Kita sering gelisah. Itu tugasnya Roh Kudus, mengingatkan dan membuat kita merasa gelisah kalau kita melakukan sesuatu yang salah, karena Roh Kudus ada di sini. Terus apalagi tugasnya Roh Kudus? Tugasnya Roh Kudus adalah memberi kita kekuatan. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus yang tinggal di hati kita, ya jangan Kak, halo Kak, lemes terus. Jangan gitu, harus semangat. Halo Kak, ayo Kak, kita mau ngapain hari ini? Areanya ngapain? Kita semangat dalam melakukan apapun. Belajar semangat, bantu mama semangat, semuanya semangat. Karena Roh Kudus selain mengingatkan juga memberikan kekuatan, memberikan daya supaya kita bisa mentaati firman Tuhan dan melakukan aktivitas kita dengan penuh semangat dan bersuka cita. Wah, adik-adik, terus gimana caranya menemukan Roh Kudus dan mendengarkan Roh Kudus? Karena Roh Kudus ada di hati kita, tapi kita sering nggak dengar. Nah, seperti Brian tadi. Brian itu dia berdiam diri. Brian mendengarkan suara detak
Pak Tani tadi. Sama, kita juga harus gitu. Kita harus diam dan mendengarkan Roh Kudus. Diam bukan berarti tidur, bukan. Diam bukan tidur. Diam bukan juga ngelamun gak jelas. Bukan gitu. Diam itu berarti kita tenang, kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, untuk berdoa, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Juga berbicara kepada Tuhan, berdoa. Terus diam itu juga berarti kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan melalui apa? Sekolah minggu, melalui Graven yang tayang setiap hari Kamis. Terus kita juga membaca Alkitab kan setiap hari, itu juga termasuk cara-cara untuk mendengarkan Roh Kudus. Jadi ayo sama-sama kita berlatih untuk mendengarkan Roh Kudus. Kita menyediakan waktu kita secara khusus untuk mendengarkan Roh Kudus, agar apa yang dikatakan Roh Kudus yang ada dalam hati kita dapat kita dengarkan, dan kita dapat menjadi anak-anak yang bersemangat karena mendengarkan Roh Kudus dan memiliki kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita dan dia menjadi sobat kita, menemani kita dalam setiap langkah kita. Mari kita bangkit berdiri, yang mau semuanya kita nyanyikan dengan lebih semangat, dengan kekuatan penuh lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku di waktu susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus ke dalam hati masing-masing kami. Terima kasih karena Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan, dan membuat kami merasa resah atau gelisah saat kami melakukan sesuatu yang melawan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Tuhan, ampuni kami apabila kami seringkali tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Kami terlalu sibuk dengan aktivitas kami, dengan kegiatan kami, dan kami tidak mendengarkan suara-suara dalam hati kami. Kami mau untuk selalu mencoba belajar firman-Mu, menyediakan waktu agar kami dapat lebih mendengarkan Roh Kudus yang ada di hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, Kak Ica, ternyata Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu luar biasa kerjanya, Kak. Banget. Selain memberikan sukacita, juga memberikan daya supaya kita semangat. Oh ya, benar sekali Kak Ica. Terus tadi Roh Kudus juga akan membantu kita kalau kita berdiam diri. Terus dengarkan suara dari Roh Kudus. Benar sekali. Oke adik-adik, supaya lebih semangat untuk taat pada firman Tuhan, kita mau ingat lagu theme song
Komisi Anak. Semuanya pasti hafal kan? Hafal. Mana kalau hafal mana suaranya? Hafal. Oke. KGKI Bromo. Hikari. Hai. Jalan di dunia penuhlah godaan, tapi Tuhan Yesus memberi firman-Nya. Jadikan pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan mengasihi. Takkan sedetik pun ku melupakan kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan mengasihi-Mu. Takkan sedetik pun ku melupakan kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidupku. Adik-adik semuanya, hendaklah kita yang berada di sini maupun yang berada di rumah untuk selalu mentaati dan menuntut firman Tuhan. Hikari. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidup. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidup. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hikari cahaya firman-Mu, pelita bagi kakiku. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.